Ordo Fratrum Servorum Beata Maria Virginis OSM atau lazim dikenal dengan Ordo Saudara Hamba-Hamba Maria merupakan salah satu ordo maskulin dalam Gereja Katolik. OSM memiliki salah satu keunikan sebab didirikan oleh 7 orang pria yang sangat kaya raya pada masa itu. Ordo Servorum Maria juga merupakan ordo yang dijuluki sebagai ordo mendikan atau ordo pengemis. OSM lahir pada abad ke-13, tepat pada tahun 1233 di Cavaggio atau Porta di Bala, Firenze, Italia. OSM didirikan oleh 7 pendiri yang mempunyai latar belakang sebagai pedagang kain sutra dan hidup dalam ikatan keluarga atau mempunyai istri dan anak-anak. Di antara mereka hanya ada satu pendiri yang belum menikah, yakni Santo Alexius Falconeri. Ketujuh pendiri ini ialah Santo Alexius, Santo Amadeus, Santo Bonagiunta, Santo Bonfilius yang pada waktu itu menjabat sebagai prior pertama, Santo Hugo, Santo Monetus, dan Santo Sostenes. Dikisahkan bahwa pada tahun 1245, ketujuh Bapak Kudus ini mengasingkan diri mereka ke Monte Senario atau Gunung Senario yang kira-kira 18 km perjalanannya dari kota Florence. Monte Senario dikenal sebagai pusat dan tempat berseminya kehidupan rohani ketujuh pendiri dan orang-orang kudus lainnya seperti Santo Filipus Benizi. Tempat yang sunyi, sepi, dan dikelilingi hutan pinus. Suara alam menjadi melodi indah yang mengukir 1000 langkah para perintis dan kini menjadi tempat bersejarah dalam ordo. Senario menjadi tempat bersemayamnya sebuah pohon anggur yang kini merambat dan memberikan kehidupan kepada dunia hingga di Indonesia. Di tempat yang sama, ketujuh pendiri mendapatkan penampakan Bunda Maria yang meminta mereka untuk mendirikan OSM. Dalam penampakan itu, Bunda Maria meminta mereka untuk mendirikan OSM dan diabdikan kepadanya, seraya menghayati dan mengambil bagian dalam penderitaan di bawah kaki salib Sang Putra atau Mater Dolorosa. Dalam perjalanan dan situasi kehidupan sosial yang kurang mendukung, ordo pun mengalami hiruk-pikuk yang sangat tidak kondusif. Beberapa kali terancam dan sebenarnya mau ditutup. Namun berkat dan perlindungan Santa Perawan Maria Bunda Berduka Cita, para saudara awali berjuang dengan sangat gigih untuk mempertahankan ordo di mata Gereja Katolik Roma. Salah satu prokurator ordo yang sangat terkenal ialah Santo Filipus yang dikenang sebagai pejuang OSM. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, pada tanggal 11 Februari 1304, Paus Benediktus XI menerbitkan sebuah dokumen yang berjudul Dum Levamus yang menyatakan bahwa OSM diterima secara resmi pada tingkat kepausan dan menjadi tarekat religius yang mengambil regula Santo Agustinus dari Hippo. Para pendiri OSM telah dikanonisasi oleh Paus Leo ke-13 pada tanggal 15 Januari 1888.
Kehadiran keluarga para hamba di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000 dengan kedatangan para suster hamba Maria dari Napoli ke kota Ruteng, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan mereka didasarkan pada undangan dari Monsinyur Eduardus Sangsung SVD. Dua suster berkebangsaan Meksiko, yakni Suster Alicia Sandoval dan Suster Citlali Araceli Gomez, menetap di kota tersebut, di mana mereka menerima para kandidat pertama dari Indonesia di sebuah rumah yang disewa. Sementara keputusan dari pihak Ordo masih dipertimbangkan, Suster Alicia memberikan pendampingan kepada kelompok muda tersebut. Namun karena tidak adanya tanggapan segera dari pihak Ordo, kelompok pertama ini akhirnya diarahkan ke kongregasi lain. Setelah beberapa waktu, Prior Jenderal OSM, Fray Angel Maria Ruiz, mengajukan pertanyaan kepada semua provinsi Ordo di seluruh dunia mengenai siapa yang bersedia mendirikan Ordo di Indonesia. Tidak ada satupun provinsi yang memberikan respon positif, kecuali provinsi Meksiko. Di bawah kepemimpinan Prior Provinsial Fray Angel Maria Vargas dan Dewan Provinsialnya, Provinsi Meksiko menerima undangan dari Prior Jenderal dan Uskup Ruteng untuk mendirikan Ordo serta memberikan pelayanan pastoral di kawasan Asia ini. Tanggal 9 Maret 2005 menjadi tanggal bersejarah bagi Provinsi Meksiko dengan tibanya dua fray pertama di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Fray David Maria Mejia Cisneros dan Fray Martin Maria Rangel Huerta. 3 hari kemudian, pada tanggal 12 Maret, mereka tiba di Ruteng, Indonesia atas undangan para suster hamba-hamba Maria dari Napoli. Untuk sementara waktu, mereka tinggal di komunitas para suster tersebut. Para pater kemudian menyewa rumah pertama di Jalan Nampar Alo, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Lanterembong, Kabupaten Manggarai pada tanggal 13 Maret 2005. Namun karena beberapa alasan, mereka pindah ke rumah sewaan lain di Bakak, Kelurahan Karot, Manggarai pada tanggal 15 Juni 2005. Sejak saat itu, mereka mulai menerima kandidat pertama yang berjumlah 13 orang, meskipun menghadapi banyak keterbatasan. Tantangan besar muncul dalam mendampingi dan membentuk para kandidat pertama yang melibatkan pengajaran sejarah dan spiritualitas OSM, serta mata pelajaran lainnya, sembari menjalankan kehidupan religius yang teratur. Seiring bertambahnya jumlah calon yang ingin bergabung dengan Ordo, para frater harus menyewa 2 rumah tambahan di Bakak, Kelurahan Karot. Pater misionaris ketiga yang ditugaskan dalam misi OSM di Indonesia adalah Fray Alejandro Maria Medina Frausto almarhum, yang menjadi prior konventual pertama di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2007.
Setelahnya, beberapa frater lain turut berkontribusi dalam misi ini, antara lain Fray Moses Maria Jaramillo Martinez pada tahun 2006 sampai 2009, Fray Gerardo Maria Hernandez Olvera pada tahun 2007 sampai 2016, Fray Ramon Maria Bustillos Marufo pada tahun 2007 sampai 2013, Fray Miguel Angel Maria Delgado Medina pada tahun 2009 hingga 2018, Fray Rogelio Maria Reyes Hernandez pada tahun 2009 sampai 2012, Fray Orlando Maria Acosta Morales pada tahun 2012 hingga sekarang, Fray Maximino Maria Torres Ornelas pada tahun 2012 hingga sekarang, dan Fray Ruben Maria Bello Enriquez pada tahun 2013 hingga sekarang. Pada tanggal 20 Juni 2006, para saudara hamba-hamba Maria membeli sebidang tanah di Golopau, jalan menuju Liang Bua dari Bapak Timotius Terang. Tempat ini memiliki pemandangan yang indah, suasana yang tenang, dan berjarak sekitar 4 km dari pusat kota Ruteng. Komunitas pun pindah ke lokasi ini. Pada September 2006, dilakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan biara. Pembangunan biara dilakukan secara bertahap hingga menyelesaikan gedung terbaru, yaitu ruang-ruang kelas untuk studi, serta kamar-kamar tamu. Pada tahun 2006, para saudara juga membeli sebidang tanah lain yang kaya akan sumber mata air, terletak di bagian bawah lahan utama yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk bercocok tanam padi. Komunitas Santa Maria Hamba Tuhan Ruteng, Indonesia secara kanonik didirikan pada tanggal 25 Maret 2006 dengan prior pertama almarhum Fray Alejandro Maria Benida OSM. Saat ini komunitas Santa Maria Hamba Tuhan fokus pada sistem pembinaan para calon religius dua tahap awal, yakni aspiran dan pranovisiat. Saat ini prior komunitas Ruteng ialah Fray Stefanus Maria Moensaku, Fray Bonifacius Maria Tamonov OSM selaku Magister Pranovis, Fray Venantius Maria Fikroltus OSM selaku Magister Aspiran. Berdasarkan data sekarang, komunitas ini juga terdiri dari 21 aspiran dan 16 pranovisiat. Awal pendirian Ordo Hamba-Hamba Maria atau OSM di Malang, Jawa Timur tidaklah mudah. Ini dikarenakan belum adanya struktur yang kokoh agar para formandi dapat melanjutkan pendidikan religius mereka di tahap filsafat dan teologi. Dikisahkan sebab di kota Ruteng tidak ada kemungkinan untuk dijadikan pusat studi bagi calon imam, maka dari itu
para saudara harus mencari pilihan dan kemungkinan di tempat lain. Oleh karena para saudara memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan seorang pastor paroki dari Ordo Fransiskan di Karot pada waktu itu, yang bernama Romo Vitalis Nonggur OFM, maka mereka pun bertanya kepadanya, apakah ada kemungkinan untuk belajar bersama mereka di Bogor, Jawa Barat, dikarenakan uskup yang menjabat di sana saat itu adalah seorang dari Ordo Fransiskan. Akan tetapi, oleh karena berbagai alasan, para saudara pun tidak dapat menetap di keuskupan tersebut dan harus mencari tempat lain. Oleh karena itu, Fray Moses Maria Jaramillo Martinez OSM berangkat dari Ruteng, Manggarai ke Malang pada tahun 2007 dengan tujuan mencari pusat studi filsafat dan teologi bagi para formandi dengan kemungkinan di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Keuskupan Malang. Dan setahun kemudian, tepat pada tahun 2008, barulah diputuskan untuk membuka komunitas studi di Malang. Sebelum kami memiliki tempat untuk mendirikan biara, para saudara harus tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Puncak Malino nomor 20 di Tidar Utara. Grup pertama terdiri dari 15 formandi, ditemani Fray Moses Maria sebagai penanggung jawab dan formator. Saya Suster Sarlita Simbolon Hatara. Saya komunitas di Tidar Utara 14. Sejak awal mula datangnya OSM ke Malang, Jawa Timur, saya secara pribadi sangat mengenal baik bagaimana perjuangan Romo Moses dan selanjutnya bersama Romo Alejandro. Pertama, ketika datang calon dari Flores dikirim ke Malang untuk kuliah di Universitas Widya Sasana atau STFT Malang, saat itu ada 16 frater dan saya menjemput ke Bandara Malang sendiri, tidak bersama Romo Moses. Begitu percayanya untuk membawa frater-frater ini harus dibawa kemana. Tapi pada saat itu mereka datang tepat waktu, 16 frater, dan saya membawanya ke rumah kontrakan di Puncak Malino. Rumah itu sangat kecil, sederhana, tetapi bisa menampung untuk 16 frater ini. Pionir pertama, 16 frater ini sangat sukacita, sangat energik, sangat dekat dengan kami. Bahkan pada saat itu 16 frater ini, bagaimana perjuangan memulai kuliah di STFT, tentu banyak berkomunikasi dengan saya, dengan para suster yang lain, khususnya dengan Suster Carmen kalau berkomunikasi dengan Romo Moses. Yang saya ingat, perjuangan di kampus mungkin juga karena 16 frater ini belum pernah mengalami masa novisiat, sehingga tentang hidup rohani, hidup menggereja masih sangat minim. Tetapi begitu mereka berjuang keras, sehingga mereka bisa adaptasi pelan-pelan dan mereka bisa kuliah dengan baik dan diterima dengan kalangan para frater, para romo, bahkan karyawan di STFT. Singkat cerita, menurut saya, perjuangan awal mula Romo Moses di rumah kontrakan adalah cukup serius mendampingi mereka, cukup hidup sederhana, apa adanya, kerja keras. Yang saya salut dari Romo Moses saat itu adalah ketika frater kuliah, Romo Moses dengan Romo Alejandro masak. Dan waktu mereka masak, ya mungkin karena keterbatasan wadah, keterbatasan sarana prasarana dapur, maka seringkali Romo Moses melangkah berjalan ke komunitas kami di Tidar Utara untuk minjam panci, untuk pinjam piring yang tidak cukup. Lalu saya melihat juga bagaimana Romo Moses
tidak tahu masakan Indonesia, tidak tahu di mana pasar, tapi Romo Moses tetap memperjuangkan apa yang terbaik. Seringkali pulang dari kampus, karena saya juga saat itu kuliah di STFT, sekaligus bisa melihat-lihat 16 frater awal mula ini, maka seringkali memang ada masalah apapun, ya larinya ke saya di kampus. Dengan penuh keterbatasan saya, tentu saya meluangkan banyak waktu untuk mereka saat itu. Nah, kalau mereka sudah pulang, tentu makanan sudah beres. Tapi saya pulang dari kampus pun, kadang-kadang karena saya pulang duluan, frater belum, saya meluangkan waktu saya pulang dari kampus ke komunitas yang di rumah kontrakan Puncak Malino untuk membantu Romo Moses masak. Seringkali saat itu saya melihat, ya maaf ya karena masih rumah kecil, rumah terbatas, jadi frater-frater sebagai masih orang muda, belum tahu mengelola diri, bahkan mengelola komunitas, kan bingung juga keterbatasan ini. Makan antara handuk dengan pakaian basah, seringkali nyampur. Apa yang saya lakukan duluan? Ya menjemur-jemur ini dulu, memilah mana handuk, mana pakaian basah. Tidak ada jemuran yang cukup. Akhirnya tak bagar pun saya pakai. Bagaimana supaya kering sesaat dulu? Karena frater-frater ini tidur bersama di satu ruangan besar, ya tidur bal ya istilahnya, tapi tidur bersama. Tapi frater-frater penuh sukacita. Nah, saat itu apa yang dilakukan Romo Moses dengan keterbatasan ini? Romo Moses tetap bergerak, meminta saya untuk bantu dia belanja, dan belanja awal mula memang sudah ada, tapi ya karena banyak 16 frater tambah 2 Romo, ya 18 orang, tentu rice cooker tidak cukup lah, tentu wadah panci-panci harus tambahan lah, dengan segalanya itu. Menurut saya sampai saat ini luar biasa perkembangan OSM. Begitu berkembangnya, calon sudah makin banyak. Oh ya, dari 16 frater awal mula pionir ini memang hanya satu yang jadi seingat saya bernama Romo Anisetus. Saat ini saya tidak tahu berada di mana Romo, tapi profesiat Anda tetap menjadi fundador awal mula yang menjadi perintis. Saya pikir akan rindu suasana zaman dulu, tapi Romo sudah melayani dimanapun Anda berada. Profesiat Anda pemula. Sampai sekarang ada banyak biji gandum yang hidup, dan para frater OSM bersama Romo-Romo OSM sudah banyak profesiat. Semoga tetap setia mengembangkan misi OSM di Indonesia dan sangat luar biasa. Kita mengenal OSM dari pertama kali ke Malang waktu itu 2007. Pertama kita mengenal Romo Moses yang pertama kali di sana dengan Romo Ramon nih waktu itu, Romo Ramon. Kemudian selanjutnya dengan Romo Gerardo, waktu itu masih di Tidar ya. Nah sejak itu beberapa tahun kemudian pertumbuhan dari OSM sangat bagus ya. Kemudian memperoleh, kebetulan Romo juga memperoleh tanah di daerah Bandulan. Kemudian dilanjut oleh Romo David ya. Dengan Romo Girardo, Romo Michael, ya kan, Michael Angel ya. Nah terus cuma banyak juga frater-frater yang sudah menjadi Romo ya. Saya lihat dari mulai Romo Anis, Romo Damianus, Romo Willy, dan masih banyak lagi. Bahkan sekarang perkembangannya sangat bagus ya. Untuk SM ini cocok dengan Ibu. Ibu ini penggemar fanatiknya Bunda Maria. Jadi pas ketemu itu langsung cocok. Wah ini harus ngikut. Nah itu. Nah jadi dari sana akhirnya kita membantu Romo untuk dapat lebih berkarya lebih dalam di sini. Jadi saya juga senang melihat perkembangannya yang bagus, juga pelayanannya ke sekitarnya juga bagus. Saya pribadi seperti Bapak ngomong tadi ya, saya adalah salah satu anggota Legiun Maria yang pertama. Begitu melihat OSM, Bunda Marianya kan agak beda ya. Nah ternyata dari cerita waktu itu Romo Moses sama Romo Raman dan Romo Gerardo itu kita diceritain lah masalah Maria Guadalupe, dan gimana saya sebagai pecinta Bunda Maria merasa bahwa
ada sesuatu cerita yang menarik bagi saya dan beberapa pengenalan ya. Selama ini taunya kan Gua Maria Lourdes, nah terus banyak Gua Maria yang lain ya. Tapi Gua Maria de Lope ini untuk masyarakat Malang terutama ya, atau Jawa Timur ini rasanya masih sedikit mengenal. Saya merasa senang bisa mengenal dari segi Maria yang ternyata dari Meksiko ya. Ternyata romo-romo dari OSM ini adalah berasal dari Meksiko, kota yang jauh, tapi bagi saya itu ada sesuatu yang berbeda untuk tapi kita juga sama secara Katolik ya, dan begitu hormatnya sangat Bunda Maria. Saya melihat salah satu frater yang begitu hormat melihat gambar Maria Jom sangat-sangat mengenal sebagai Bunda Yesus. Itu yang saya kagumi dari OSM. Saya harap dari OSM dapat berkembang lebih luas dan pelayanannya ke masyarakat juga lebih mendalam, juga akan mengenalkan Maria Guana de Lope lebih luas di Indonesia. Itu aja. Kalau saya lebih suka semua, gak cuma OSM tapi juga semua yang berkarya di sini, terutama OSM yang masih mungkin gak banyak dikenal ya, bisa berkarya lebih maju lagi, lebih bertumbuh lagi dalam pelayanan. Dan gak cuma dari, saya lihat frater-fraternya pasti banyak di NTT ya. Wah, nanti yang dari Jawa ini harus banyak juga, dari Papua, dari Manado, Sulawesi, ternyata di Kalimantan juga banyak juga ya. Nah, saya suka ternyata frater-frater OSM maupun romo dari OSM ini sudah bertumbuh ke seluruh Indonesia ya, pelosok-pelosok. Dan itu menarik bagi kita, dan harapan saya juga bisa ambil bagian ya untuk membantu pelayanan dari romo maupun frater dari OSM yang pernah kita lakukan juga pada awal-awal masuk ke Malang ya, di Keuskupan Malang. Dan kita sangat apresiasi karena kebetulan pertama kali tinggal di lingkungan kita, paroki kita juga. Dan paroki di Santa Andreas juga sangat-sangat mendukung dan menyenangi semua dari frater yang kita tidak kenal jadi kayak saudara ya, kayak mama-mama semua kita itu kan mama-mama dari frater, selain papanya mungkin dari romo ya waktu itu ya. Nah setelah dari di Bandulan pun sekarang sudah punya biara yang begitu megah ya. Kita berharap makin bertumbuh dengan adanya Gua Maria de Lope yang saya dapat info ya. Saya bersyukur semua dan berterima kasih juga kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu mendukung para misi-misi dari Romo ASM, terutama di Indonesia atau khususnya di Malang. Pada tahun 2009 diadakan pembelian sebidang tanah milik suster-suster Sang Timur yang terletak di daerah Pandang Landung, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pada awalnya keadaan ini sangat sulit dikarenakan mereka tidak memiliki rumah yang layak huni di tempat tersebut. Akan tetapi tantangan ini tidak menyurutkan semangat para saudara untuk tinggal di sana. Dengan pertolongan Tuhan, maka sedikit demi sedikit komunitas dan biara pun mulai terbentuk. Komunitas ini didirikan secara kanonik pada tanggal 28 Agustus 2012. Sejak komunitas ini didirikan, ada beberapa misionaris yang pernah berkarya di komunitas ini, yakni Fray David Maria Mejia Cisneros OSM, Fray Ramon Maria Bustios Marufo OSM, Fray Gerardo Maria Hernandez Oliveira OSM, dan Fray Miguel Maria Delgado Medina OSM. Saat ini, tepatnya di tahun 2025, komunitas ini beranggotakan saudara-saudara yakni Fray Ruben Maria Bejo Enriquez, prior dan formator, Fray Patricius Franz Maria Bora OSM, Fray Remigius Maria Gandung OSM, Fray Agustinus Maria Napo Belang OSM, disertai 25 frater profes sementara dan 1 prenovis.
Kehadiran Ordo di Indonesia mulai membuahkan hasil dengan profesi kekal 3 frater pertama asal Indonesia, yaitu Fray Cyrillus Maria Subin OSM, Fray Tadeus Maria Transi OSM, Fray Damianus Maria Garegili OSM. Peristiwa bersejarah ini berlangsung di komunitas Santa Maria Hamba Tuhan Ruteng pada tanggal 26 Juli 2014. Sejalan dengan sukacita atas momen tersebut, para frater yang telah mengikrarkan profesi kekal mengadakan pertemuan tahunan ketiga di komunitas yang sama. Salah satu keputusan penting dari pertemuan tersebut adalah pembentukan komisi untuk meneliti lokasi potensial bagi pendirian komunitas ketiga yang dapat mendukung 2 komunitas pendidikan yang sudah ada. Dibentuk 2 komisi dengan tugas sebagai berikut. Komisi pertama terdiri dari Fray David Maria Mejia, Fray Ruben Maria Beyo, Fray Orlando Maria Acosta, dan Fray Tadeus Maria Transi yang bertugas menyelidiki kemungkinan pendirian komunitas di Timor Leste atau Singapura. Komisi kedua terdiri dari Fray Miguel Angel Maria Delgado, Fray Cyrillus Maria Subin, dan Fray Damianus Maria Garegili yang ditugaskan untuk mengeksplorasi kemungkinan pendirian komunitas di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, Pontianak. Setelah 4 bulan, komisi kedua menjalankan misinya ke Pulau Kalimantan pada 21 Oktober 2014. Mereka tiba di kota Pontianak pada sore hari dan menginap di komunitas Kongregasi Bruder Maria Tak Bernoda. Esokan harinya, pada tanggal 22 Oktober 2014, mereka mengunjungi Keuskupan Pontianak untuk bertemu dengan Monsinyur Agustinus Agus OP. Sejak awal, uskup menunjukkan keterbukaan terhadap misi Ordo Hamba-Hamba Maria di keuskupannya. Namun karena baru menjabat sebagai uskup Keuskupan Agung Pontianak, ia belum memberikan jawaban pasti. Oleh karena itu, para frater harus terus menjalin komunikasi untuk langkah-langkah lebih lanjut terkait kehadiran Ordo Hamba-Hamba Maria di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tahunan, para frater memutuskan untuk menindaklanjuti rencana misi di Keuskupan Agung Pontianak. Namun hal ini tidaklah begitu mudah, bahkan harus mengadakan pertemuan 2 kali dengan uskup. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Fray Erardo Maria Torres Ornelas selaku prior provinsial, Fray Angel Maria Vargas, sosio provinsial, Fray Juan Arturo Maria González, ekonom provinsial, Fray Ruben Maria Beyo Enriquez sebagai prior komunitas Malang, dan Fray Damianus Maria Garegili OSM. Dalam pertemuan itu, uskup menyarankan agar para frater terlebih dahulu memiliki pengalaman pastoral sebelum menerima tanggung jawab sebuah paroki. Melihat dedikasi mereka dalam pelayanan pastoral, uskup akhirnya menawarkan kepada para hamba-hamba Maria Kapela Stasi Santo Yosef Jelimpo. Para frailes pun memulai karya mereka dengan penuh semangat, bekerja sama dengan umat setempat di daerah yang cukup terpencil, berjarak sekitar 172 km dari kota Pontianak atau sekitar 4 jam perjalanan dengan mobil, dan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kehadiran mereka di Jelimpo dimulai pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan anggota komunitas awal, yakni Fray Orlando Maria Acosta Morales OSM, Fray Tadeus Maria Transi OSM, dan Saudara Marcelinus Jano yang pada saat itu adalah profes sementara. Uskup sangat mengapresiasi pelayanan para frater yang akhirnya membuka jalan bagi peningkatan status menjadi paroki. Setelah resmi menjadi paroki, gereja yang sebelumnya bernama Santo Yosef berganti nama menjadi Paroki Mater Dolorosa Jelimpo.
Peresmian ini berlangsung pada tanggal 15 September 2018 dengan Fray Orlando Maria Acosta Morales OSM sebagai pastor paroki pertama. Komunitas Mater Dolorosa secara kanonik didirikan pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Fray Orlando Maria Acosta Morales OSM sebagai prior komunitas pertama. Dan saat ini, anggota komunitas terdiri dari Fray Maximus Maria Gani OSM, Fray Sictus Maria Nopala OSM, Fray Marianus Maria Abi OSM, Fray Sepustinus Maria Eserei OSM, Fray Christian Maria Pascalis Agung OSM. Komunitas Santa Maria Mater Dolorosa Jelimpo juga memiliki rumah transit di Pontianak yang diberikan secara cuma-cuma oleh sebuah keluarga sebagai bentuk dukungan terhadap karya pelayanan mereka. Buenos días a todos. Soy Padre Sictus Mariano Pala OSM. Trabajo en la parroquia en la isla de Borneo, Kalimantan Occidental. Soy el vicario de la parroquia Mater Dolorosa Jelimpo y también soy director de la prepa técnica de San Alejo Falconeri Jelimpo. Y desde el año 2019 tuvimos la nueva experiencia de construir una escuela de prepa técnica para los estudiantes que iniciamos en 2019 con alumnos de 72 y hoy en día va creciendo y los alumnos y también le dimos beca para que se puedan continuar estudiando y son parte de la Orden Siervos de María y los bienhechores que tienen buen corazón para el crecimiento de la educación en este pueblo. Y por eso le agradezco para a bienhechores, a todas las personas que tienen buen corazón para el crecimiento de educación y la vida pastoral en esta parroquia, y también para el 20 años de la Orden de los Siervos de María, que vamos a celebrarlo. Espero que tenemos el mismo corazón de crecer juntos, caminamos juntos, sobre todo para pastoral, vocacional, parroquia y la educación, y también servir a los fieles con un buen corazón, como siempre lo hace la Virgen María. Escucha y lo hace. Muchas gracias y saludos a todos. Baik, selamat siang. Romo perwakilan Provinsi OSM di Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini terkait dengan momen tabisan imam dan misa perdana imam baru yang baru kita laksanakan. Kami sungguh merasa bahagia karena sepertinya tidak pernah kita duga sebelum paroki Mater Dolorosa Jelimpo menjadi paroki, suasana sungguh sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Paroki Jelimpo dimekarkan dari paroki Selebesi Cingabang yang dikomandai oleh Ordo Kapusin. Kemudian sejak tanggal 15 September tahun 2018, paroki Jelimpo secara resmi menjadi paroki sendiri, pemekaran dari paroki Selebesi Cingabang. Perubahan-perubahan yang terjadi sejak menjadi paroki sungguh kami rasakan, terutama tentang pelayanan umat. Pelayanan umat sebelum menjadi paroki ditangani oleh imam yang sangat terbatas, terutama dari paroki Ngabang. Selain imamnya sudah berumur dan sudah tua, kemudian wilayah medan pelayanan yang sangat sulit, karena tidak semua wilayah pelayanan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4, lebih banyak menggunakan kendaraan roda 2. Selain memang jalur-jalur
pelayanan sulit karena masih melewati jalan berlumpur, jalan-jalan kebun, bahkan melewati jalan pertanian. Sehingga sungguh sangat dimaklumi kalau pelayanan umat sangat terbatas selain karena memang tenaganya kurang. Kami mengalami sangat perubahan besar di paroki Mater Dei Rosa Jelimpo ini. Dengan dibukanya paroki sendiri, rentang kendali pelayanan jauh lebih mudah, lebih cepat karena pelayanannya tidak lagi menunggu dari paroki Ngabang, sudah ditangani langsung oleh paroki Jelimpo. Kami sungguh merasa terbantu sekali dengan begitu pemekaran paroki Jelimpo. Banyak imam yang bisa terlibat dalam pelayanan ini, terutama imam OSM, Ordo OSM. Sejak dimulai oleh Pastor Gerardo, kemudian Pastor Orlando, dan sejak itu bertambah jumlah imam, semakin banyak yang melayani di sini, ditambah juga dengan kekuatan pelayanan para prater. Kami juga merasa bahagia karena banyak suster yang terlibat dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan pastoral di paroki Jelimpo, walaupun medannya sulit, dapat dilayani setiap minggu, sehingga umat bisa ikut perayaan Ekaristi atau ibadat sabda dengan menerima komuni. Ini suatu berkat bagi kami dan suatu perubahan besar yang kami rasakan sejak kehadiran paroki Mater Dei Rosa Jelimpo yang memasuki usia berapa tahun? 8 tahun ya? 5 tahun ya, 5 tahun. 5 tahun, sehingga saat ini kami sungguh merasa berbahagia lagi, kebahagiaan kami bertambah karena tanggal 16 kemarin ditabiskan 3 orang imam baru dan 2 orang diakon, sehingga harapan kami 3-3 bisa bertugas di paroki Jelimpo. Tetapi diumumkan oleh provinsial, 1 orang diakon dan 1 orang imam ditugaskan di Jelimpo, yang lain membantu pelayanan di tempat lain, pelayanan Ordo SM, baik di komunitas maupun di rumah pendidikan. Kami merasakan banyak perubahan pada umat, baik dengan keterlibatan mereka dalam liturgi, keterlibatan mereka dalam hidup gereja. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang dulu mungkin tidak pernah mereka rasakan, dengan sentuhan para imam, para prater, suster yang terlibat langsung dalam pelayanan pastoral. Banyak perubahan-perubahan dalam hidup gereja, baik dengan tata perayaan Ekaristi, kemudian keterlibatan mereka dalam memimpin ibadat, memimpin lagu dan sebagainya. Semuanya semakin menambah semarak hidup beriman di paroki Jelimpo. Kami berharap semoga dengan momen tabisan ini dapat mengetuk hati kaum muda, terutama para pria, untuk tertarik menjadi imam, sehingga mereka bisa juga melayani pastoral baik di paroki Jelimpo maupun di paroki-paroki lain nanti setelah mereka barangkali tertarik menjadi imam. Kami mendoakan para calon imam dari paroki Jelimpo yang sedang studi di Flores atau dimanapun, semoga mereka tetap setia dalam panggilan, tetap bisa melewati kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dapat juga memberi semangat kepada yang lain, mendorong yang lain untuk tetap setia dalam panggilan, dan doa kami semoga mereka bisa sampai ke tangga imamat lewat pendidikan yang mereka alami. Harapannya semakin banyak yang ditabiskan, juga semakin banyak umat bisa dilayani. Tentu saja ini menjadi sebuah berkat bagi kita semua, terutama bagi gereja Katolik, baik di Kalimantan maupun di Indonesia. Semoga ini bisa menjadi semangat untuk kita bersama untuk pelayanan pastoral. Dengan demikian kerajaan Allah semakin banyak disebarkan oleh banyak orang untuk membagi kasih lewat pelayanan gereja Katolik, dalam hal ini campur tangan para imam. Barangkali dari kami tidak dapat kami sampaikan, mungkin Pak Apollo bisa menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih, selamat siang.
Pertama, saya perkenalkan, nama saya Polnius. Saya di paroki ini selaku Ketua Dewan Wilayah di wilayah Jelimpo. Ya, kami mengalami bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami di paroki ini ketika Ordo OSM masuk di paroki ini, membangun paroki ini. Jadi yang sebelumnya kami di Jelimpo belum terlalu mengenal Tuhan lebih dekat, ya karena bantuan para imam, pelayanan para imam, para pastor, suster, frater yang ada di paroki ini, sedikit demi sedikit kami bisa memahami kekatolikan kami. Jadi sangat berterima kasih kepada Ordo OSM yang sudah bersedia melayani kami di paroki Mater Dolorosa Jelimpo ini. Ya, harapan kami ke depan semoga paroki yang dinahkodai oleh Ordo OSM ini berkembang lebih baik lagi. Jadi kami berharap semua umat yang ada di paroki ini lebih mengenal Tuhan lebih dekat, lebih mengenal kekatolikan mereka, lebih memahami kekatolikan mereka dengan pelayanan yang diberikan oleh para pastor, para frater, suster yang bertugas di paroki ini. Harapan kami semoga pelayanan itu menjadi berkat bagi kami semua di paroki ini, sehingga iman kami di paroki ini betul-betul iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat kami. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apollo. Saya mau menambahkan sedikit sebuah gerakan yang kami rasakan luar biasa di paroki Jelimpo ini dengan kehadiran para pastor, suster. Semakin banyak orang terlibat dalam kegiatan doa rosario di bulan-bulan, baik bulan Oktober maupun bulan Mei, sehingga pelaksanaan rosario lebih semarak. Dengan begitu terlibatnya umat, mereka berdoa dari rumah ke rumah. Kami merasakan ini sebuah kekuatan, sebuah gerakan yang memperkuat iman kami semua lewat perantaran Bunda Maria, dan kami berharap Bunda Maria mendengarkan doa kami. Tadi saya lupa memperkenalkan diri, nama saya Jaka Sumiarto. Di DPP kami sebagai anggota DPP, dan kami ingin mengetuk kaum muda. Kami sudah berusia lanjut, sudah tua. Mungkin perlu juga ada kaderisasi untuk kaum muda untuk terlibat dalam kehidupan baik di pelayanan pastoral maupun di DPP paroki kita masing-masing. Terima kasih, itu dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini membuka hati kita untuk terlibat dengan penuh hati untuk melayani Tuhan dalam kegiatan kita masing-masing sebagai umat Katolik, baik sebagai awam, para imam, suster, dan sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Alexandria Sinar, biasa dipanggil Maria. Saya angkatan keempat dari SMK Santo Alexius Falconieri. Perasaan saya sekolah di sini, saya merasa senang dan saya banyak mendapatkan ilmu dari sekolah SMK Santo Alexius Falconieri. Di sini kami bukan hanya untuk belajar tentang pendidikan, tapi kami belajar tentang iman, menambah iman kami, tentang kreativitas, bagaimana caranya bekerja sama dalam suatu kegiatan. Semoga kedepannya semakin maju, semakin berkembang, semoga menjadi salah satu sekolah yang unggulan. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya angkatan keempat asal sekolah SMK Santo Alexius Falconieri Jelimpo. Saya bagian jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Perasaan saya sekolah di sini sangat senang, menarik perhatian untuk saya sendiri, dikarenakan banyak pengalaman bagi guru-guru saya. Saya banyak mendapatkan ilmu dari mereka, prestasi yang cukup baik. Kedepannya harapan saya semoga sekolah ini menjadi baik ke depannya dan bertambah lebih maju lagi. Sekian dari saya, terima kasih.
Rumah Transit Santa Maria dari Guadalupe di Jakarta. Salah satu tantangan yang dihadapi para frailes asal Meksiko adalah masalah keimigrasian, di mana mereka harus meninggalkan Indonesia setiap 6 bulan untuk mengurus visa sebelum kembali. Dalam situasi ini, mereka beruntung bertemu dengan seorang donatur, yakni Ibu Clara, yang menawarkan salah satu rumahnya sebagai tempat tinggal bagi para saudara Ordo Hamba-Hamba Maria. 2 tahun sebelumnya, ia telah berdiskusi dengan Fray Ruben Maria Bello Enriquez OSM mengenai ketersediaan rumah tersebut. Ibu Clara meminta Fray Ruben untuk berbicara dengan para frater lainnya, termasuk Fray Angel Maria Ruiz yang pada waktu itu menjabat sebagai prior provinsial Meksiko, Fray David Maria Mejia yang juga pada waktu itu menjabat sebagai sosio provinsial Meksiko, dan para profes kekal yang melayani di Indonesia pada saat itu. Ibu Clara pertama kali diperkenalkan kepada para saudara OSM oleh Suster Faustina KFS yang bertugas di Ngabang dan memiliki hubungan baik dengan para hamba Maria yang baru memulai pelayanan di Cilimpo. Rumah yang ditawarkan berlokasi di Serpong, Jakarta. Para frater tidak dapat menempati rumah tersebut tanpa izin dari Ordinaris Keuskupan Agung Jakarta. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Januari 2019, Fray Ruben Maria Bello Enriquez OSM dan Fray Damianus Maria Garigili OSM bertemu dengan Monsinyur Ignatius Suharyo untuk meminta izin membuka rumah transit dan pusat studi bagi Ordo Hamba-Hamba Maria di wilayah Keuskupan Jakarta. Uskup memberi tanggapan positif dan menanyakan apakah mereka sudah memiliki tempat tinggal. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019, para frater bertemu dengan Pastor Bernardus Yusabi Mohanto OSC, Pastor Paroki Santa Monica, karena rumah transit tersebut berada dalam wilayah parokinya. Setelah pertemuan dengan uskup, Fray Stefanus Maria Muensaku dan beberapa frater profes sementara, yakni Fray Eras, Fray Yance, Fray Dion, dan Fray Rudi, mulai membersihkan dan menata rumah yang telah lama tidak dihuni. Ibu Clara juga mengirim pekerja untuk merenovasi serta melengkapi rumah dengan perabotan. 2 bulan kemudian, tepat tanggal 17 Maret 2019, rumah transit di Jakarta diberkati oleh Fray Ruben Maria Bello Enriquez OSM dalam sebuah acara kecil yang dihadiri pula oleh Fray Patris Franz Maria Bora OSM dan Fray Damianus Maria Garigili OSM. Saat ini, rumah transit ini ditempati oleh Fray Petrus Maria Kare Balawanga OSM, Fray Christophorus Maria Ruku OSM, dan Fray Gaspar Maria OSM. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Mengenai keberadaan OSM di Jakarta, tepatnya di Paroki Santa Monica, yang artinya di sini kami di rumah transit Santa Maria Guadalupe ada 3 frater, Romo Cristo, Frater Rudi, dan saya sendiri Romo Petrus. Sejak tahun 2018-2019 keberadaan rumah transit ini tiba pertama yang dihuni oleh Romo Patricius. Sesudah Romo Patricius datang Romo Lukas dan juga saya sendiri. Namun pada tahun 2023 kemarin ada pergantian antara Romo Lukas dan Romo Cristo, maka sekarang kami ada 3 orang. Mengenai pelayanannya, kami di sini bersifat yang dimana melayani paroki dan juga melayani lingkungan-lingkungan. Namun di sisi lain juga di rumah duka ataukah sakramen-sakramen pengurapan di rumah sakit ataukah di mana saja di lingkungan yang dimana sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi itulah pelayanan kami di rumah transit. Namun selain dari pelayanan gereja liturgi, fungsi dari rumah transit juga
membantu para frater-frater untuk menyiapkan dokumen-dokumen seperti visa, paspor yang akan bepergian ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan di sana. Nah, terima kasih banyak atas semua dukungan. Kiranya dengan kehadiran rumah transit OSM Santa Maria Guadalupe ini membantu pelayanan banyak orang untuk keberadaan ataukah untuk mengembangkan spiritualitas OSM di Jakarta. Salam. Kami komunitas Santa Maria Hamba Tuhan Ruteng mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk misi OSM di Indonesia. Ave Maria, kami dari komunitas studi 7 Bapak Pendiri Malang mengucapkan selamat pesta ulang tahun kehadiran OSM di Indonesia. Jaya datang bagi semua orang. Selamat ulang tahun untuk OSM yang every day that I breathe. Your love is the reason for my smile and the hope that I always carry. For everything you are, I will sing with a heart full of love. For every blessing, every day that I breathe. Your love is the reason for my smile and the hope that I always carry. For everything you are, I will sing with a heart full of love.
belajar jadi hamba.